Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Harnawadi Nugraha. Saya dari kelas TIA 22 dengan NIM 2205 1204 030. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi atau melakukan praktikum tentang routing statik, yang dimana ini untuk bertujuan memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja saya mulai. Pada video kali ini saya sudah membuat topologi seperti berikut yang terdiri dari 3 PC, 3 router, dan juga 2 server, yang dimana setiap PC, router, dan juga server sudah saya atur konfigurasi, IP address, subnet mask, dan juga gateway-nya. Oke, kita bisa langsung lihat saja. Sebelum kita melihat tentang konfigurasi dan juga IP address-nya, saya sudah membuat topologi ini menggunakan kabel penghubung berupa fiber optik pada opsi di sini, yaitu menggunakan serial DTA untuk menghubungkan router 1 ke router lainnya, yaitu dari router 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian dari router 2 ke 1, 2 ke 3, dan juga 3 ke 1, 3 ke 2. Nah, untuk menghubungkan PC 1 ke PC dan juga ke routernya, itu menggunakan kabel copper crossover, yang dimana juga digunakan untuk menghubungkan server ke router. Nah, langsung saja kita akan melihat konfigurasi dan juga IP address-nya. Oke, untuk PC 1 kita lihat. Di sini saya sudah menggunakan IP address seperti berikut. Bisa dilihat sendiri di sini dengan subnet mask seperti berikut dan juga default gateway-nya. Di sini saya menghubungkan PC 1 ke router 1 itu dengan interface fast Ethernet 0. Oke, yang untuk PC 2 di sini terlihat pada konfigurasi dan juga IP konfigurasinya memiliki IP address seperti berikut yang berbeda dengan PC 1. Kemudian dengan subnet mask yang juga sedikit berbeda, dan juga gateway yang berbeda dari PC 1. Oke, kemudian untuk PC 3 kita lihat IP konfigurasinya. Di sini menggunakan IP address seperti berikut yang benar-benar berbeda dengan PC 1 dan juga PC 2. Di sini juga memiliki subnet mask seperti berikut dan juga gateway sendiri seperti berikut. Di sini menghubungkan fast Ethernet 0 juga ke router 2 karena dia sudah berbeda router, jadi bisa menggunakan fast Ethernet yang sama. Kemudian untuk server itu sendiri sudah setting seperti berikut ini. IP konfigurasinya dengan IP address yang berbeda dengan PC karena perbedaan IP address untuk public dan juga untuk private. Seperti berikut bisa dilihat. Kemudian untuk server 2 juga bisa dilihat seperti berikut yang memiliki IP address yang sedikit berbeda dari server 1. Oke, untuk router kita akan melihat sini memiliki interface Ethernet 0/0, yaitu sambungan dari PC 1 sebagai berikut. Kemudian fast Ethernet 1/0 itu merupakan sambungan untuk PC 2 yang bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada serial 2/0, yang dimana serial ini bertujuan untuk menghubungkan antara router 1 dan juga router 2. Saya lihat sebagai berikut. Dan juga serial 3/0, dimana sini bertujuan untuk menghubungkan dari router 1 dan router 3. Bisa dilihat IP configuration sebagai berikut ini. Oke. Kemudian untuk statik itu sendiri kita bisa lihat di sini saya sudah tambahkan. Untuk statik itu sendiri saya sudah tambahkan sebagai berikut, yang dimana sini merupakan penambahan untuk membuat jalan dari simulasi yang akan saya lakukan nantinya.
yang dimana itu dari pengiriman dari router 1 menuju yang lainnya yang ada di router 3 maupun router 2. Oke, next kita melihat ke router 2. Di sini memiliki fase Ethernet 0/0 yang itu sebagai penghubung dari PC 3 yang dimana merupakan satu-satunya PC yang terhubung ke router 2. Di fase Ethernet 1/0 ini tidak ada karena tidak ada sambungan PC lagi. Kemudian untuk serial itu memiliki serial sebagai berikut, konfigurasi sebagai berikut, yang mana serial 2/0 itu untuk menghubungkan PC 2 dan PC 1 yang memiliki konfigurasi dan IP address yang sedikit mirip dengan router 1. Untuk serial 3 itu untuk menghubungkan router 2 ke router 3. Next bisa dilihat statiknya. Ini memiliki network address yang sudah saya tambahkan, yaitu untuk menghubungkan dari PC yang terhubung pada router 2 untuk mengirimkan pesan di router-router lainnya yang terhubung di router lainnya. Oke. Kemudian untuk yang terakhir yaitu router 3. Di sini memiliki fase Ethernet 0/0 yang dimana di sini merupakan sambungan dari server 1. Bisa dilihat konfigurasinya di sini. Kemudian untuk fase Ethernet 1/0 itu merupakan sambungan untuk server 2 yang terhubung pada router 3 yang dimana kita memiliki IP address seperti berikut dan juga subnet mask seperti berikut. Nah, kemudian untuk serial 2/0 nya itu merupakan IP address untuk menghubungkan antara router 1 dan juga router 3 dan juga 3 ke 1, di mana belakangnya itu diketik 3 karena merupakan tujuan awal. Kemudian untuk serial 3/0 itu memiliki IP address yang sedikit sama dengan router 2 tadian, di mana 23.23.2 dengan nomor belakang 3 itu merupakan penanda untuk dia merupakan router 3. Dan juga di sini memiliki routing statik seperti berikut. Yang bisa dilihat sendiri, ini sudah network address yang sudah saya tambahkan tadi. Oke. Jika sudah melihat IP konfigurasi dari setiap router, PC dan juga server yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan mulai saja melakukan praktikum atau simulasi menggunakan simulasi ini. Setelah itu kita akan mengedit filter, yang dimana filter ini kita akan hanya menggunakan ICMP saja. Yang lain kita bisa off-kan saya dulu. Dan kita mulai. Kita akan coba mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. PC 1 akan mengirimkan ke router 1. Kemudian dari router 1 akan mengirimkan ke PC 2. Kemudian dari PC 2 akan mengirimkan balik ke router 1 dan juga akan mengirimkan balik ke PC 1. Nah, hal ini bisa terjadi karena PC 1 dan juga PC 2 memiliki gateway, yang dimana itu dibutuhkan untuk mengirim pesan antar router atau komputer yang terhubung di router yang sama. Kemudian kita akan coba bagaimana jika saya ingin mengirim dari PC 1 ke PC 3 yang berbeda router. Kita akan coba dari PC 1 ke PC 3. Awalnya PC 1 akan mengirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 2, kemudian dari router 2 dikirimkan ke PC 3. Nah, dari PC 3 dia akan balik lagi ke router 2, kemudian dari router 2 akan balik lagi ke router 1, dan dari router 1 akan dibalikkan lagi ke PC 1. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi dari gateway dan juga statik dari IP konfigurasi tadi itu memiliki fungsi untuk memberikan suatu jalan, yang dimana jalan tersebut akan digunakan untuk merupakan jalan keluar dari pesan ke router, kemudian yang dari statik itu tersebut yang merupakan jalan untuk menghubungkan dari satu router ke router lainnya. Oke. Bagaimana saya jika ingin mengirimkan pesan dari PC 1 ke
ke server-server di sini. Contoh, saya akan mengirimkan dari PC 1 ke PC server 2. Terlihat dari simulasi tadi, PC 1 berhasil mengirimkan pesan dari PC 1 ke server 2 melewati router 1, kemudian yang disambungkan ke router 3, yang dari router 3 akan mencari arah tujuan yaitu server 2 yang kemudian bisa dikirimkan ke server 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengiriman balik. Pesan yang dikirimkan oleh PC 1 bisa diterima kembali ke PC 1 setelah melewati runutan sebagai berikut, yaitu kertas 1, router 3, server 2, kemudian dari server 2 balik yaitu ke router 3, router 1. Mengapa tidak ke router 2? Karena saya sini setting untuk memberikan jalan yang terdekat agar tidak memiliki buang-buang waktu atau memiliki kerja yang cukup efisien. Bagaimana jika saya ingin mengirimkan, apakah bisa dari PC 3 ke PC atau ke server 1? Kita akan coba ke server 1. Pesan yang disampaikan dari PC 3 ke server 1 itu bisa dikirimkan melalui router 2 dan router 3, kemudian yang akan dikembalikan lagi sebagai berikut, yang dimana kirimkan balik ke router 3, kemudian saya men-setting untuk mengembalikan ke router 1, kemudian di router 1 mengirimkan balik ke router 2, kemudian balik lagi ke PC 3. Hal ini bisa terjadi karena saya men-setting di router 3 itu konfigurasi tidak ada yang kembali ke router 2. Jadi, dari router 2 itu tersambung ke router 3 untuk ke server 1, sedangkan untuk jalan baliknya itu dari router 3 harus melewati router 1 dulu agar bisa menyapai router 2. Oke, bagaimana jika saya ingin mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 3? Oke, bisa diterima dengan cara yang sederhana dan juga efisien, yaitu dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 2 dibalikkan lagi, kemudian dari router 2 akan balik langsung ke router 1. Hal ini disebabkan karena adanya konfigurasi pada statik tadi, routing statik tadi, yang sudah disetting untuk mengirimkan pesan untuk mengirim balik ke router 1. Bisa dilihat di sini di statiknya. Ini bisa dilihat bahwa di sini routing statiknya itu tersebut bisa dikirimkan balik lagi di sini. Sedangkan untuk di router 3 itu tidak memiliki jalan atau memiliki hubungan dengan router 2 untuk jalan perginya atau jalan baliknya, sehingga yang tadi kita lihat juga router 3 itu mengirimkan pesan dulu ke router 1 kemudian ke router 2. Hal ini disebabkan pada statik di sini saya tidak menambahkan. Jadi hal yang bisa dilakukan adalah untuk mengirim pesan dari PC 3 tadian. Itu bisa mengirimkan pesan langsung ke server 1 melalui router 2 ke router 3 ke server 1. Tapi sebenarnya itu tidak bisa, yaitu dari router 3 harus melewati router 1 dulu dan tidak bisa melalui router 2. Hal ini disebabkan karena tidak adanya di titik ini, tidak adanya network address-nya atau network address untuk menuju router 2 itu tidak terbaca di sini atau belum tambahkan. Jadi memerlukan jalan yang sedikit memutar agar bisa mencapai router 2, yaitu melalui router 1. Nah, bagaimana jika sekarang saya melakukan secara real time? Kita akan melihat di sini
Seharusnya kalian bisa lihat saya di sini, di bawah sini. Kita akan coba mirip misalnya dari 1 ke 3. Di sini bisa dilihat tulisnya ada successful. Dan saya akan mengirimkan lagi dari PC 3 ke server 1. Di sini juga successful. Kemudian 2 ke 3 juga successful. Oke, bisa disimpulkan pada simulasi kali ini, pengiriman router tersebut bisa disetting pada statiknya untuk memberikan jalan atau memberikan arah atau celah untuk mengirimkan pesan, atau diberikan arahan kemana akan dilalui jalannya. Sedangkan pada yang kasus pada router 3 itu sendiri, tidak saya masukkan untuk jalan menuju router 2, sehingga jalan atau pesan yang dikirimkan dari server 1 menuju server 3, atau yang pesan dibalikkan dari server 1 menuju PC 3 itu tidak bisa langsung melalui router 2 karena tidak adanya konfigurasi atau IP address yang diketahui atau dibaca oleh router 3, sehingga harus melalui router 1 yang kemudian router 1 akan mencari router 2. Sekian penjelasan tentang video praktikum simulasi routing statik untuk video pembelajaran mata kuliah ilmu komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya tidak sengaja dan juga saya sengaja. Sekian, terima kasih telah menonton. Dia bukan Om Samsadi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.